Pembahasan KLKPD Seni Budaya kelas 10, halaman 17 sampai dengan halaman 19 di podcast Guru Seni. Baik, kali ini kita langsung saja akan membahas KLKPD atau LKS halaman 17 sampai dengan halaman 19. Silakan yang sudah memiliki LKS atau yang menyaksikan disimak baik-baik. Kita buka halaman 17. Halaman 17 ada pengertian karya 3 dimensi. Seni rupa 3 dimensi adalah seni rupa yang memerlukan ruang karena mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tebal. Seperti juga karya seni rupa 2 dimensi berdasarkan fungsinya, karya seni rupa 3 dimensi dibedakan menjadi karya yang memiliki fungsi pakai atau seni rupa terapan, ini yang biasanya keluar saat ujian, istilahnya adalah applied art, dan karya seni rupa yang hanya memiliki fungsi ekspresi saja, yaitu seni rupa murni atau pure art. Ingat-ingat ya teman-teman, perbedaan fungsi ini pada dasarnya ditentukan oleh tujuan pembuatannya. Nah, di nomor 2 ini dijelaskan fungsinya, sama kayak tadi. Dilihat dari fungsinya, karya seni rupa 3 dimensi dibedakan menjadi karya yang memiliki fungsi pakai, yang tadi, seni rupa terapan atau applied art, dan karya seni rupa yang hanya memiliki fungsi ekspresi saja. Jadi, senimannya hanya sekedar berekspresi, yang disebut dengan seni rupa murni atau pure art. Perbedaan fungsi ditentukan oleh tujuan pembuatannya. Karya seni rupa terapan merupakan karya seni rupa sebagai benda pakai. Karya seni yang memiliki benda pakai memiliki fungsi praktis, dibuat dengan pertimbangan kegunaannya. Dengan demikian, bentuk benda atau karya seni rupa tersebut akan semakin indah dilihat dan semakin nyaman digunakan. Media, alat, dan teknik. Media berkarya seni rupa 3 dimensi sangat beragam, tergantung dari teknik yang digunakan. Teknik pembuatan seni rupa 3 dimensi sebagai berikut. Yang dimaksud mungkin adalah media ya. Media pembuatan karya seni rupa 3 dimensi sebagai berikut. Media yang digunakan dalam berkarya seni rupa 3 dimensi sangat beragam. Di antaranya di sini disebutkan ada 2. Bahan lunak dan bahan keras. Seni rupa 3 dimensi ya, seperti patung dan benda-benda yang berbentuk yang memiliki volume ya. Bahan lunak contohnya adalah tanah liat, bubur kertas, bubur semen, lilin, bubur gips, dan lain-lain. Bahan keras diantaranya adalah ada kayu, batu, marmer, logam, dan sebagainya. Teknik karya seni rupa 3 dimensi di sini dituliskan 5 ya. Untuk patung digunakan teknik pahat, butsir, cor, cetak tuang, anyaman, las sambung, dan sebagainya. Di sini dijelaskan teknik pahat. Teknik pahat sambil diingat-ingat ya teman-teman ya. Teknik pahat yaitu mengurangi bahan menggunakan alat pahat, misalnya membuat patung dan relief dengan bahan dasar kayu atau batu. Intinya dipukul-pukul, diketok-ketok sedemikian rupa sehingga patung tersebut bahannya dikurangi sedikit demi sedikit dan membentuk sebuah karya seni. Teknik butsir yaitu membentuk benda dengan mengurangi dan menambah. Bedanya dengan pahat hanya mengurangi, butsir menambah juga. Bahan mengurangi dan menambah bahan, misalnya membuat keramik dengan bahan dasar tanah liat. Ya mungkin kalau butsir ini perbedaannya adalah menambahnya ya, dan mungkin juga benda-benda yang berbahan lunak ya. Kemudian teknik cor, membuat karya seni dengan membuat alat cetakan. Jadi kita membuat cetakannya sebuah patung lah katakannya, sebuah patung, kemudian dituangkan adonan berupa semen, gips, dan sebagainya sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan, misalnya membuat patung ya. Jadi bahan dimasukkan ke cetakan. Teknik las, membuat karya seni dengan menggabungkan bahan satu ke bahan yang lain untuk mendapatkan bentuk tertentu. Misalnya membuat patung kontemporer dengan bahan dasar logam, intinya dilas. Biasanya bahan dasarnya adalah besi karena berhubungan dengan las.
Kemudian lanjut ke teknik cetak, yaitu membuat karya seni dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu. Misalnya membuat keramik, patung dengan bahan dasar tanah liat dan semen. Ya mungkin hampir sama kayak cor. Kalau cor ya hampir sama ya. Oke, selanjut saja. Nilai estetis. Karya seni rupa 3 dimensi. Mempelajari seni tidak terlepas dari persoalan estetika dan keindahan. Memahami persoalan estetika dan seni diharapkan wawasan kamu dalam melakukan apresiasi, kritik maupun berkarya seni semakin terbuka. Nilai estetis pada sebuah karya seni rupa dapat bersifat objektif dan subjektif. Nah, ini. Nilai estetis atau mungkin nilai keindahan ya, bersifat objektif. Artinya, nah ini diingat-ingat. Memandang keindahan sebuah karya seni rupa berpusat pada karya seni rupa itu sendiri secara kasat mata, jadi objektif. Keindahan sebuah karya seni rupa tersusun dari komposisi yang baik, perpaduan warna yang sesuai, penempatan objek yang membentuk kesatuan, dan sebagainya. Keselarasan dalam menata unsur-unsur visual ini dapat dikatakan sebagai salah satu nilai estetis yang dimiliki oleh sebuah karya seni. Jadi diingat-ingat teman-teman, karya seni rupa nilai estetis itu ada yang bersifat objektif, itu pada karya seninya, dan subjektif itu dari pengamatan kita sendiri. Jadi setiap orang akan berbeda-beda dalam memahami segala sesuatu, khususnya di seni rupa ya. Oke, karya 3 dimensi terwujud dari bahan yang beraneka ragam. Karakter unik dari masing-masing bahan ini membutuhkan berbagai alat dan teknik pengolahan secara khusus, serta penggarapan untuk mewujudkan karya seni rupa tersebut. Bahan yang digunakan untuk berkarya seni rupa 3 dimensi dapat berupa bahan alami atau bahan sintetis. Karya seni rupa 3 dimensi ada yang berfungsi sebagai benda pakai, yang biasa disebut karya seni terapan itu tadi ya, dan dibuat bertujuan untuk ekspresi semata, disebut dengan seni murni. Nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi tampak secara visual dari wujud karya seni rupa tersebut. Unsur-unsur rupa atau unsur fisik disusun menggunakan prinsip-prinsip penataan unsur non-fisik. Membentuk komposisi wujud karya yang unik menarik. Nilai estetis karya seni rupa bersifat objektif dan subjektif. Nilai objektif terdapat pada karya seni rupa itu sendiri, sedangkan nilai subjektif berada pada penikmatnya. Karya seni rupa yang memiliki makna simbolik memiliki unsur-unsur rupa yang terdapat pada karya seni rupa tersebut. Unsur-unsur rupa yang terdapat pada karya seni rupa 3 dimensi dapat menunjukkan atau menjadi simbol dari sesuatu. Berkarya seni rupa 3 dimensi dimulai dengan mencari ide, gagasan, model karya yang akan dibuat. Kegiatan ini dapat didahului dengan membuat rancangan berupa sketsa dan dilanjutkan dengan memilih medium atau media. Bahan, alat, dan teknik juga dipertimbangkan. Itu yang akan digunakan. Oke, alasan-alasan pemilihan gagasan atau model hingga teknik berkarya dapat disebut dengan konsep berkarya seni rupa ini. Apa yang dimaksud dengan definisi konsep berkarya seni rupa? Konsep berkarya seni rupa adalah alasan pemilihan gagasan, model hingga teknik berkarya. Nah, diingat-ingat ya teman-teman ya. Oke. Di sini ada tugas di halaman 18 ini. Carilah berbagai reproduksi foto atau gambar. Mungkin kalian disuruh memfoto karya seni rupa 3 dimensi. Oke. Amati karya-karya seni rupa 3 dimensi di sekeliling kalian tersebut. Bandingkan satu dengan yang lain. Misalnya saya memfoto gambar Gucci yang berada di sebelah saya, atau saya memfoto gambar vas yang berada di sebelah saya. Ya, kalian bandingkan dan ceritakan masing-masing karya yang kamu amati. Berilah tanggapan terhadap karya-karya tersebut. Aspek apa yang menarik perhatianmu? Karya mana yang paling kamu sukai? Berikan alasan mengapa kamu menyukai karya tersebut berdasarkan pengamatan terhadap unsur-unsur, rupa, dan objek yang tampak pada karya tersebut. Intinya harus bersifat objektif ya.
bandingkan tanggapanmu dengan tanggapan temanmu. Paling tidak saya beri gambaran ini adalah mereview sebuah karya seni rupa. Ya, kalian bagus dalam mereview, saya yakin itu. Silakan dikerjakan nanti ketika saya sudah mulai memberikan tugasnya. Jenis patung yang dibuat. Oke, mohon maaf. Kita akan mulai menjawab soal pilihan ganda. Kita coba jawab satu persatu. Jenis patung yang dibuat dengan tujuan untuk memperingati peristiwa bersejarah dinamakan patung. Nah, jawabannya yang paling tepat adalah patung monumen. Ya, kalau patung mainan bukan, religi bukan, dekorasi bukan, arsitek itu arsitektur, bangunan, berhubungan dengan bangunan-bangunan ya. Jawabannya A. Pada karya tiga dimensi di samping menggunakan teknik. Nah, kalian bisa melihat gambar apa di samping, tidak ada gambar. Jadi saya pastikan soal nomor 2 ini adalah bonus. Kita berlanjut ke halaman 19. Sekalian ya. Soalnya cuma 7. Jenis simbol yang digunakan untuk melambangkan sebuah watak atau sifat dalam karya seni rupa tiga dimensi disebut dengan simbol. A. Monumen, B. Hewan, C. Warna, D. Patung, E. Tugu. Jawabannya yang paling tepat adalah untuk menggambarkan watak dan sifat. Ya, mungkin yang paling tepat adalah hewan ya. Di sini tidak disebutkan juga ya. Karena hewan, misalnya kuda melambangkan jiwa yang bersemangat dan sebagainya. Oke, nomor 4 langsung saja. Ukiran yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berkaitan dengan kepercayaan untuk kepentingan spiritual termasuk dalam fungsi A. Simbolis, B. Ekonomis, C. Hias, D. Konstruksi, E. Magis. Jawabannya yang paling tepat adalah magis ya. Mungkin juga barangkali ada opsi adalah religius ya, spiritual. Nomor 5. Patung dari bahan lunak biasanya mempergunakan bahan A. Kayu dan batu, B. Plastisin dan kayu, C. Tanah liat dan lilin, D. Kayu dan lilin, E. Plastisin dan batu. Jawaban yang paling tepat yang bahan-bahannya lunak adalah C. Tanah liat dan lilin. Oke, kita berlanjut ke nomor 6. Di bawah ini teknik membuat karya seni rupa tiga dimensi kecuali A. Butsir, B. Plaster, C. Aplikasi, D. Pahat, E. Cetak. Yang paling tepat jawabannya adalah E. Aplikasi, karena aplikasi ini adalah termasuk karya seni rupa digital. Dalam konteks ini adalah seni rupa 2 dimensi. Oke. Nomor 7. Pengertian teknik plaster adalah A. Merakit, B. Menempel, C. Mengurangi, D. Pahat, E. Cetak. Oke, kalian bisa membayangkan plaster kan? Plaster itu cara pakainya diapain? Ditempel. Jadi jawaban yang paling tepat adalah menempel. Oke, diingat-ingat teman-teman ya. Oke, kita sudah masuk di soal essay. Jelaskan pengertian tema dalam karya seni rupa. Di sini saya akan mencoba menjelaskan secara sederhana. Tema adalah gagasan atau ide seseorang dalam berkarya seni rupa tiga dimensi. Kurang lebih seperti itu jawabannya. Nomor 2, berikan contoh dan penjelasan unsur rupa yang menjadi simbol dalam karya seni rupa tiga dimensi. Kalian bisa melihat penjelasannya ada di halaman sebelumnya, halaman 18. Terlihat di alinea ketiga. Ini alinea ketiga, saya agak hafal dikit ya. Jadi unsur-unsur rupa atau unsur fisik, mana sih? Nah, unsur-unsur rupa atau unsur fisik disusun menggunakan prinsip-prinsip penataan. Unsur non-fisik, membentuk komposisi wujud karya yang unik dan menarik. Nah, kurang lebih seperti itu jawabannya. Unsur fisik. Nah, kalau tadi ditanyakan contohnya, unsur fisik, contohnya adalah unsur-unsur yang melekat pada karya seni tersebut seperti
ruang, bidang, titik, garis. Nah, itu unsur seni rupa. Dan unsur non fisik adalah mungkin seperti keselarasan, keseimbangan yang sudah saya jelaskan di podcast saya sebelumnya. Istilah unsur non fisik adalah prinsip seni. Ya. Masih ingat prinsip seni? Oke, silakan dibaca di podcast saya sebelumnya atau di materi sebelumnya yang membahas seni rupa 2 dimensi. Lanjut yang nomor 3. Apa yang dimaksud dengan nilai estetis yang memiliki sifat objektif dan subjektif? Diulang lagi ya, ada jawabannya di halaman 17. Jadi intinya, diingat-ingat ya teman-teman ya. Sifat objektif adalah melihat keindahan karya seni pada karya seni rupa itu sendiri, jadi sesuai dengan objek. Kalau subjektif menurut pengalaman pengamat. Jadi ketika pengamat mengatakan, saya suka warna hijau, orang lain belum tentu suka warna hijau. Kurang lebih seperti itu. Ya, sekian penjelasan dari saya anak-anak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan ikuti pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.